Jelang Lebaran, Fakta 62 hadirkan pesan dari pakar. Kali ini simak nih pesan dari Fitra Eri, pembalap mobil yang juga pakar otomotif, untuk pastikan kendaraan prima, nyaman dan aman di perjalanan ke kampung halaman. Halo warga 62, Anda berniat untuk mudik Lebaran tahun ini? Simak acara ini sampai selesai karena saya akan memberitahukan ke Anda apa saja yang mesti dipersiapkan supaya mudik Anda semakin aman dan nyaman. Kita harus pastikan mesin kita berada dalam kondisi prima sebelum kita melakukan mudik. Makanya untuk memastikan mesin itu dalam keadaan baik, kalau secara fisik kita bisa melihat apakah ada kebocoran oli. Mesin itu harus kering bagian luarnya. Kalau ada rembesan-rembesan oli artinya itu pertanda bahwa ada kebocoran di sistem pelumasannya. Oke, kaki-kaki ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena mau secanggih apapun mobilnya, tetap saja yang menempel ke jalan itu adalah salah satu bagian dari kaki-kaki, yaitu ban. Nah, ban itu tidak boleh sampai botak. Ban itu ada batas tipisnya. Batas tipisnya tuh di mana kita lihatnya? Di sepanjang alur itu ada tonjolan-tonjolan kecil yang kita namakan sebagai tread wear indicator. Jadi ketika tapak itu tipis, walaupun dia belum habis, tapi ketinggiannya sudah sama dengan tread wear indicator itu, maka itulah saat ban itu diganti. Kemudian kaki-kaki berikutnya yang kita bisa cek adalah sistem suspensi, terutama shock breaker. Nah, untuk melihat secara visual, kita bisa melihat apakah shock breaker itu basah atau kering. Kalau misalnya kering hanya debu, it's okay. Tapi kalau ada basah, ada debu yang bercampur oli, itu adalah indikator bahwa shock breaker itu harus diganti. Kemudian kaki-kaki berikutnya yang kita bisa deteksi adalah bunyi-bunyi yang tidak wajar dari kaki-kaki. Klak, 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 atau getaran-getaran di setir. Dan satu, ini yang paling sederhana, tapi banyak orang terlupa adalah mengatur tekanan ban. Dan tekanan ban itu tidak bisa dengan feeling. Itu harus dengan data yang ada di balik pintu mobil. Setiap mobil berbeda-beda tekanan ban idealnya. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda ingin mudik dengan mobil listrik? Bisa atau tidak? Bisa, tapi semakin jauh jaraknya, semakin merepotkan. Tapi ada tips-tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus tahu betul berapa range aktual dari mobil Anda. Berapa jarak tempuhnya sekali mengecharge. Dan Anda harus ingat bahwa Anda mungkin tidak sendiri, tapi juga membawa beban barang dan keluarga. Sehingga Anda harus punya prediksi kira-kira bisa berapa kilometer mobil itu berjalan. Dan tentukan Anda akan mengisi daya di mana. Nah, berikutnya adalah lampu. Lampu ini vital untuk sarana komunikasi kita ke pengendara yang lain. Pastikan bekerja dengan baik semuanya. Kita nyalakan dulu semua lampu. Oke, kalau kita sudah nyalakan semua lampu, kita bisa lihat apakah semua lampu itu menyala dengan baik. Kita lihat lampu besarnya, kemudian kita lihat sennya, kemudian lampu-lampu lain yang diperlukan di sini masih menyala, dan juga lampu belakang. Bobot adalah musuh. Karena apa? Karena semakin bertambahnya bobot sebuah mobil, itu akan menurunkan semua aspek performa dan keselamatan dari mobil tersebut. Bobot itu harus kita bawa berjalan, bobot itu kita bawa untuk mengerem, kita menikung juga membawa bobot itu. Bobot akan mengurangi akselerasi mobil. Kalau memang kita butuh storage tambahan, kita bisa menambahkan roof box di atas. Tapi harap diingat bahwa roof box itu karena posisinya di atas, dia berpotensi untuk mengurangi kestabilan mobil karena akan membuat center of gravity atau titik berat dari mobil itu lebih ke atas. Makanya pastikan ketika kita memakai roof box itu hanya untuk barang-barang yang menyita tempat dan bobotnya ringan. Gini, kita harus tahu karakter mobil kita. Kalau karakter mobil kita itu rendah, misalnya seperti sedan atau hatchback gitu, sebisa mungkin kita hindari rute yang jalannya rusak. Tapi kalau kita memakai SUV atau MPV yang tinggi, kita bisa lebih fleksibel untuk menentukan rute
perjalanan. Kemudian juga harus diperhatikan berapa konsumsi bahan bakar mobil kita dan berapa jauh jarak tempuhnya dengan sekali isi bahan bakar. Jadi rute itu disesuaikan dengan jarak tempuh mobilnya dan juga karakter dari mobilnya. Untuk mengurangi stres kita di jalan, kita harus punya mindset bahwa namanya mudik pasti macet. Jadi ketika kita bertemu kemacetan, kita nggak stres, nikmati saja perjalanan bersama Hyundai Taulan bersama keluarga ke kampung halaman. Dan semoga mudik lebaran kali ini bisa membawa keberkahan bagi Anda semua. Sampai jumpa di acara lain.